Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Budi, Bapak Agus, dan para hadirin semua, para tokoh-tokoh lembaga swadaya masyarakat, organisasi, juga panelis, Mas Luki dan Mas Maliki. Tulungagung merindukan pemimpin peduli lingkungan hidup. Pariwisata Tulungagung Explorer mengadakan talk show 1 Juni hari lahir Pancasila dengan tema Bacabut Penambang, Bumi Tulungagung Terancam. Tepuk tangan hadirin semuanya. Para calon itu menyampaikan visi misinya, dan saya menilai bahwa visi misi yang disampaikan Cabub itu kurang mengena. Jadi saya menganggap kurang mengena karena visi misi itu diambil tidak disimpulkan dari hasil-hasil dialog dengan masyarakat. Jadi kisi-kisi itu mengira-ngira sendiri. Bahkan visi misi itu hampir nyaris tidak ada itu. Jadi jadi bupati itu sekedar jadi bupati. Jadi saya membuat acara talk show ini dengan tujuan ada dialog dengan masyarakat, dengan komponen masyarakat. Dalam hal ini kita ambil temanya lingkungan hidup. Dengan hasil dialog nanti akan ada kisi-kisi yang akan menjadi sebagai visi-visinya, visi misinya para calon-calon bupati. Ini ada beberapa masalah yang harus kita sikapi bersama. Di antaranya adalah secara global adalah tentang penambangan. Di Tulungagung ini memang menjadi salah satu sumber tambang, terutama marmer ya, galian A, B, C. Jadi ada galian C banyak sekali di Tulungagung, dan mungkin nanti akan dibahas yang berizin maupun yang tidak berizin, dampaknya apa dan lain sebagainya. Kita akan dengarkan bersama dari narasumber pemateri akan menyampaikan pokok-pokok bahasan. Saya sampaikan kepada Bapak Budi Setiadi lebih dahulu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Pak Nur Hasim atas memprakarsai kegiatan ini. Tentu maka tak kenal maka tak sayang, supaya kita lebih kenal, lebih dekat tentang figur saya pribadi atau mungkin nanti Pak Agus. Yang pertama, saya dengan judul ini bingung karena saya ini pelaku tambang saya nggak di Tulungagung, tambang saya di Kutai. Jadi apa yang saya takutin? Jadi kalau kita bicara calon bupati takut dengan masalah tambang saya legal, bisa di Google itu. Jadi kalau hari ini diundang untuk tambang ilegal Tulungagung, ya ngapunten, saya tidak pernah mengenal ilegal karena alam Tulungagung nggak ada, batu baranya nggak ada, gasnya juga ada, yang ada tadi yang disampaikan moderator pasir. Dan kami ini menambang di Kaltim ini ada jamrek, itu per hektar itu kita harus kalau kita nambang 10 hektar ya kali 97.000 itu di store dulu di pemerintah. Nanti kalau kita sebagai penambang lari, uang itu digunakan untuk menambang. Jadi yang kami lakukan penambangan di Kaltim ini insya Allah di Samboja, Bapak bisa cek. Kalau ada yang meragukan saya, katanya saya ini penambang abal-abal, silakan cek di Google. PT-nya Dharma Putra Nusantara, saya komisaris di situ. Ada lagi Brian Utama. Itu selama ini yang kami ambil 10% untuk berkah silaturahmi di tempat kami dilahirkan ini. Ya Pak Nur, saya terima kasih. Jadi untuk mengupas tentang hal ini saya pikir begini teman-teman sekalian, tergantung dari goodwill pemerintah daerah. Pemimpin daerah itu harus tegas, terukur. Kita tidak peduli itu anak, tidak peduli itu relasi, tidak perlu itu kades atau tidak perlu camat atau kepala dinas siapapun, kalau melanggar aturan tentang kerusakan lingkungan ya tidak ada. Kawan-kawan aktivis lingkungan maupun kawan-kawan media maupun kawan-kawan lembaga
swadaya masyarakat di Tulungagung. Tentu harapan kami ini, kalau kami ini diberi kesempatan oleh semesta menjadi pelayan masyarakat Tulungagung dan partai politik yang percaya dengan kami menjadi bagian dari pemimpin, ya insya Allah lah kawan-kawan akan bersinergi dengan baik. Tentang Tulungagung dari perspektif hukum, tentu harapan kita pemimpin ke depan menyongsong 2024 yang tanggal 6 nanti Balikpapan, Kediri 1 minggu 3 kali penerbangan dibuka ke Banjarmasin, ke Jakarta, ke Jeddah, terus dalam waktu dekat tol Kertosono Kediri Tulungagung disambung. Tentu tadi ada hal yang negatif, yang positifnya tentang Tulungagung akan menjadi bagian sorotan secara nasional maupun internasional. Semua ini Tulungagung akan menjadi bagian. Artinya Bapak, kawan-kawan seperjuangan semuanya, intinya dalam hal ke depan ini saya bicara misi visi. Sejak dulu selalu ngomong kalau mau calon bupati nanti saya sejarahkan masyarakat, itu bullshit lah. Kenapa? Karena APBD itu udah diketok oleh wakil kita. Selama kita menjalankan amanah ini yang baik, tidak mengambur-ngambur APBD untuk kepentingan pribadi, kelompoknya atau KKN. Kalau saya guyonan dengar Rocky Gerung, Republik ini sekarang nggak ada KKN, yang ada NKK, nolong konco-konco. Makanya banyak korban masuk penjara. KKN sudah tidak ada reformasi ini, sekarang menjadi NKK, nolong konco-konco. Baik. Untuk Tulungagung Pak, untuk Tulungagung tentang pertambangan ini mohon dikupas apa yang diketahui oleh Pak. Pertambangan, saya pikir gini ya, pertambangan ini kalau kita bicara berantas, saya tidak bisa tentang berantas itu spesifik khusus, itu nggak bisa, karena berantas ini problemnya itu kan mulai dari hulu sampai hilir itu kan masalah. Kesalahan yang fatal itu sebenarnya juga negara. Ini kan nggak benar sikapin teman-teman lingkungan. Waktu kecil saya berantas itu sekian puluh meter kan. Ketika ada pendangkalan itu, kenapa negara nggak hadir? Karena mahal. Kalau untuk pendangkalan itu, daripada itu dibiarkan menjadikan bagian ilegal, kenapa nggak dilegalkan? PT Berantas memberikan izin atau tender lah. Kalau negara nggak punya uang untuk reklamasi atau untuk pembersihan sungai Berantas itu, mungkin kompromi saja, yang punya galian C izinnya dikeluarkan. Jadi bukan menyedot. Kalau nyedot itu memang mohon maaf, nyedot pasir itu risikonya tinggi pakai pompa, karena abrasi ke bawah jalan atau ke kampung itu bisa slide down. Nah itu yang paling kalau slide down itu. Nah kalau sekarang, dulu katakan 20 atau 50 meter, ternyata ada pendangkalan 10 meter, kan berkurang. Kenapa pengusaha Tulungagung yang punya galian C mungkin datang ke pengelola Berantas, oke negara nggak usah biayain, gimana kalau saya ambil pasirnya bagi hasil untuk PAD atau apa? Itu ada alternatif, alternatif. Gitu ya, penyelesaian untuk... Daripada mereka ngelarang, tapi faktanya di belakang kita tahu, mereka ada kalimat akhirnya tahu sama tahu kan, dan saling menyalahkan. Jadi Pak Budi sudah punya wacana bagaimana menyelesaikan ya, pertambangan pasir di sepanjang Sungai Berantas. Yang penting tidak sedot, ya kan? Yang penting tidak sedot pompa. Kalau sedot pompa pasti itu dilarang. Jadi tapi dia menjadi tambang rakyat ya? Apa? Iya, tambang rakyat. Ya kita bikin koperasi, izinnya kalau izin ke galian C kan nggak perlu ke SDM, cukup di provinsi. Bupati ngasih rekomendasi, bupati menerobos ke Sungai Berantas, ke PT Berantas, berbicara sungainya jadi lebar, pendangkalannya hilang jadi normal. Nah pasirnya itu bisa digunakan secara resmi daripada curi-curi kayak sekarang. Baik, selain pasir apa Pak masalah yang pertambangan di Tulungagung, misalnya kayak di sini kan kota marmer nih, ya. Ada nggak permasalahan menurut Bapak di gunung-gunung marmer di Tulungagung? Kalau di Tulungagung saya lihat marmer juga ada izin, ada pabrik, kebetulan ada salah satu anggota partai tertentu dan jadi DPR juga punya pabrik, itu limbah bekas apa itu? Bekas batu itu dibuang ke sungai.
sisa. Sisa. Ya. Nah, yang itu yang tidak, yang seperti itu nanti Dinas Lingkungan Hidup ya tentu itu ada goodwill yang baik. Jadi pada prinsipnya kawan-kawan begini, intinya itu sebetulnya bagaimana penjenengan sekalian itu untuk menentukan pemimpin 5 tahun ke depan itu yang bagaimana. Jadi saya pikir itu Mas, kalau nanti mungkin Saya kira yang perlu. belum disinggung adalah tentang pencemaran limbah di sungai-sungai. Ya, kalau Bagaimana pendapat Bapak? jadi intinya begini, masih ada 5 menit ini, semua yang terjadi di daerah apapun di seluruh Indonesia, masalah lingkungan hidup, masalah apapun, kota bersih dan tidak lain, itu tergantung dari nama pimpinan daerah itu terhadap OPD. Kalau pimpinan daerah itu membebani masalah kepada kepala dinasnya, mohon maaf, selama masih ada transaksional tentang jabatan, kota ini tidak akan maju sampai kapanpun. Karena apa? Karena ketika jadi kepala dinas, dia itu punya beban. Jadi pemimpin itu yang baik adalah yang diseganin dan disayangin, bukan ditakutin. Nah, saya pikir ke depan bagaimana, bahkan kita kalau diberi kesempatan menjadi pemimpin Tulungagung, partai ada yang rekomnya turun ke sana, nanti kita best energi. Dan saya tidak mau ke depan teman-teman media itu, mohon maaf, hanya sebagai kritikus, tetapi kita sebagai pelaksana nanti yang profesional. Baik, tepuk tangan yang meriah Baik, untuk terima Pak kasih. Budi Setiadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Langsung kemawon yang jelas pada malam hari ini alhamdulillah karena saya telah diundang dan dikek ning ngarep. Dikek ning ngarep kan barang penting rian. Ora penting ora dikek ning ngarep. Pentingnya mesti beda karo sering buri kan ada. Jadi menurut saya, menurut saya apa yang disampaikan oleh Pak Budi, mungkin memang Pak Budi menggalinya uang bukan di Tulungagung, jadi tidak tahu persis apa yang terjadi di Tulungagung. Jadi apa yang disampaikan oleh yang punya niat Pak Nur Hasim dari terkait dengan masalah tambang, masalah sampah, masalah sungai, masalah apapun terkait dengan masalah lingkungan hidup, menurut saya justru ini hari saya bertanya dulu. Nah, Mas Nur Hasim mau ditanya oleh Pak. Artinya bertanya dulu itu gini, selama ini komunitas atau LSM atau media sejauh apa dalam klarifikasi kepada pemerintahan? Sebab apa yang selama ini saya tahu, nuwun sewu, begitu komunitas didatangi oleh pejabat, wis mau warem. Inilah yang menurut saya menjadikan sebuah masalah. Seperti kemarin acara di Pelosok Kandang, ketua dewan datang, saya kritisi terus, saya tanyai terus, apa jawabannya? Jadi lurah kok pinter lah munilan seperti itu. Tepuk tangan dong. Karena apa yang selama ini cuma wacana. Pejabat Tulungagung itu cuma wacana. API MRP. Menurut saya seperti itu. Sekali lagi Pak, apa Pak? API MRP calon. Oh. Begitu dadi nuwun sewu, golek titik aman mek kurang bodohan. Saya ingin tahu pejabat mana yang ini hari tidak mencari titik aman. Nuwun sewu, kalau memang saya itu juga pejabat, artinya pejabat paling rendah, artinya saya atasan saya bupati. Tapi yang selama ini juga tidak cocok dengan aturan-aturan di Pemkab sana, makanya juga sering gambling terkait dengan permasalahan yang temanya adalah masalah tambang, masalah lingkungan hidup. Ya. Yang selama ini apa gerakan dari Dinas Lingkungan Hidup? Apa yang ini hari cari hitungane dari mungkin dari dinas yang terkait dengan masalah tambang pasir? Artinya sebagai komunitas lingkungan hidup yang mencermati lingkungan hidup dan LSM dan media, ini pun juga sebagai balancing. Jadi jangan cuma di Tulungagung anti alergi, di situ cuma omon-omon. Tepuk tangan untuk Pak Agus Jenderal. Jadi betul-betul ada gerakan. Harapan saya seperti itu. Toh kalau nanti saya memang diamanahi menjadi wakil bupati, ini tidak mencalonkan sebagai bupati loh, nuwun sewu.
Ayo kita ada gerakan. Jadi nuwun sewu, kalau kita ngomong kritis, ayo kita kritisi. Bahkan kemarin saya pun mau demo ke BPN itu saya sendiri. Ternyata apa? Media-media yang saya kabari juga tidak nongol. Wonge ya teko. Saiki teko saloke. Wonge ya teko iki. Nuwun sewu. Jadi kalau kita terkait dengan masalah tambang pasir, oke lah. Mungkin di situ apa yang disampaikan oleh Pak Budi itu ada legalitasnya terkait dengan tambang apa kaitan pasir itu tambang sekalian C. Yang selama ini ada gerakan, ada mafia seperti itu, apa panjenengan gerakan ini? Cuma saya tanya. Ayo kita jalan. Aku dadi lurah ya wani lho. Tepuk tangan sekali lagi. Tepuk tangan. Mantap. Silakan. Kalau kita ngomong lingkungan hidup ini hari terkait dengan sampah di desa kami ini hari juga bermasalah dengan dinas lingkungan hidup yang menangani terkait dengan sampah. Kalau kita ngomong tambang pasir, nuwun sewu, kita belum begitu mencermati yang lebih jauh karena itu juga ada keterkaitannya dengan berantas dan seperti itu. Tapi kalau terkait dengan di Tulungagung, ayo. Saya kemarin juga didayai oleh Pak Nur sekali diundang, kita jangan cuma omong-omong, jangan cuma nulis, ayo kita gerakan. Jadi kita tidak takut. Kalau kita untuk kemasyarakatan, kenapa kita harus takut? Maka dari itu makanya nuwun sewu tadi juga saya sampaikan di awal, mungkin kritisi panjenengan nuwun sewu. Dan saya sangat terkait dengan Pemkab Tulungagung itu sangat apa ya, nuwun sewu terkait apa yang disampaikan oleh Pak Nur Halim kemarin terkait dengan pariwisata. Saya pun juga pernah ke pariwisata sana. Sejauh apa ini hari pariwisata Tulungagung? Bahkan saya kemarin pengen invest ke sana, ternyata apa? Jawabannya sangat lembek. Itu bukan kewenangan kami. Karena kepentingan politis gini. Waduh, ini repot. Jadi di situ apa yang disampaikan NKK tadi, napa nuruti konco-konco, karena Nulung konco. Dan ini lek cepangane kula contohane berdasarkan kepentingan pribadi, bukan untuk masyarakat. Pak Agus mencalonkan diri sebagai wakil bupati. Iya. Baik. Kira-kira bupatinya yang di sebelah itu? Ya, artinya begini, wakil bupati barangkali sejak awal bisa meminta komitmen di awal dengan Bapak Bupati yang mengambil kebijakan. Jadi kalau menjadi wakil bupati, kira-kira kewenangan apa yang diminta dari Pak Bupati untuk menyelesaikan perkara lingkungan hidup dan pertambangan yang amburadul di Tulungagung? Yang jelas bila mana menjadi wakilnya, otomatis kita bukan pemegang kebijakan. Dan apapun masalahnya yang ada di Tulungagung, kalau kita tema pada hari ini yang jelas lingkungan hidup, ya kita sampaikan, artinya kita turun ke bawah, betul apa yang menjadikan masalah di bawah itu apa, betul-betul jadi. Dan bupati saya kasih tahu, saya dreset ke bawah, ke sini ada permasalahan seperti ini, lah angel-angel tak kon demo konco-konco. Tepuk tangan lagi apa? Artinya saya menjadi kades itu karena kemarin juga sebuah kepedulian kepada masyarakat, dan ini hari pun dengan harapan peduli saya itu lebih luas. Kalau kita sebagai kepala desa, otomatis permasalahan-permasalahan yang ada di desa kami dengan kebijakan tanda tangan kami kan selesai. Alhamdulillah warga Pelosok Kandang juga banyak, termasuk Pak Harun, Pak Rudi, dan itu bisa dicek di Pelosok Kandang. Oh, ada warga Pelosok Kandang di sini, Pak Harun. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Pak Dardiri, yang kula hormati Pak Agus Jendra, Pak Budi Setiahadi. Sepertinya perdiskusian pada malam hari ini cukup menarik karena memang visi dan misi, kemudian pola pikir dan strategi yang akan dijalankan dalam melakukan proses pemerintahan ke depan sudah bisa kita terima sedikit gambarannya. Yang dapat saya amati dari kedua pemateri yang ada di hadapan kami adalah
bagaimana giroh dan semangat perjuangannya untuk kemakmuran rakyat ini sangat tinggi. Bisa tepuk tangan untuk kedua pemateri. Namun pun daripada itu, ada satu hal yang kemudian menjadi tanda kutip ngapunten saderengipun Pak Agus Jenderal, bahwa yang disampaikan Bapak tadi terkait dengan pola gerakan dan lain sebagainya, menurut kami itu cenderung agak reaksioner. Kenapa? Hanya mereaksi hal-hal yang kemudian sudah dilakukan para pemangku kebijakan sebelum kita menjabat. Itu yang menjadi catatan yang pertama. Catatan yang kedua terkait lingkungan hidup. Ini yang sebenarnya adalah titik kritis yang harus kita diskusikan bersama. Saya telah meneliti tentang lingkungan hidup sejak tahun 2009 pada saat saya mulai masuk di beberapa komunitas. Kemudian saya naik ke Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, sempat di Greenpeace, sempat kemudian riset bersama dengan UNHCR dari PBB, bahwa satu hal yang menjadi titik kritis adalah pejabat yang ada di daerah-daerah itu cenderung melanggar yang namanya perda terkait dengan RT RW-nya sendiri. Artinya yang disampaikan Pak Nur Hasim di awal terkait dengan satu adalah sampah, yang kedua adalah lahan pertanian berkelanjutan. Sebenarnya dalam perda RT RW-nya itu sudah ada, tapi faktanya adalah yang kita dapatkan adalah semua dilanggar, Pak. Contoh ya, kalau kita ngomong Tulungagung, sebelahnya GOR ke barat, lor kidul, Ketan Kulon dan lain sebagainya, itu adalah zonasi pertanian. Tapi faktanya gedung, gudang, tempat hiburan sampai hari ini masih bisa berdiri. Itu sebuah political will yang kemudian, itu aturan yang mereka buat sendiri kemudian dilanggar-langgar sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kita lihat hari ini banyak sekali lahan-lahan pertanian yang berubah menjadi tempat tinggal masyarakat ataupun tempat-tempat yang lain. Nah, ini Pak Agus yang menjadi tanda kutip atau pertanyaan utama kami adalah bagaimana desain atau master plan yang kemudian jenengan tawarkan, karena jenengan adalah wakil bupati, master plan tata kelola lingkungan seperti apa yang ingin Anda tawarkan? Jadi terkait dengan masalah tanah yang alih fungsi, itu yang jelas ada aturan. Jadi ada aturan antara Pemkab dengan BPN. Itu memang ada tahapan-tahapan. Maka dari itu, makanya ini hari Nuwun Sewu, termasuk kades-kades sekabupaten, dari pihak Pemkab itu kan tidak ada pencerahan. Jadi terkait permasalahan apapun, ini kades-kades kan ditok nih. Dan selama ini Nuwun Sewu terkait dengan alih fungsi itu juga kades-kades itu juga tidak pernah konsultasi atau ngurus. Jadi kalau nanti saya menjadi wakil, minimal juga memberi masukan, memberi pencerahan. Jadi sehingga tidak menjadikan masalah di masyarakat. Dan selama ini kan dipermasalahkan aturan atau perundang-undangannya. Jadi saya yakin. Tapi yang selama ini yaitu tadi. Maka dari itu kalau saya menjadi wakil daripada bupati dan saya dipercaya, itu mesti saya sampaikan. Dan bila mana saya menjadi wakil bupati, jadi semua juga saya jelaskan sehingga bawahan kami tidak menjadikan sebuah masalah di masyarakat, biar betul-betul Tulungagung itu gemah ripah loh Jinawi, semua merasakan kesejahteraan tanpa ada kesenjangan-senjangan masalah hukum. Nyuwun sewu Bapak Budi Setiahedi, ya profil yang jenengan sampaikan di awal bahwa jenengan adalah salah satu pengusaha tambang. Pertanyaan saya yang pertama adalah Tulungagung mungkin tidak dilakukan pertambangan, dan metodenya seperti apa? Karena memang kalau kemudian kita tahu, saya sempat riset dulu dengan teman Belgia di tahun 2013 bahwa Tulungagung mempunyai 38 titik minerba yang saya temukan bersama teman kami, baik minyak bumi, gas alam, emas dan lain sebagainya. Apakah layak
Tulungagung dilakukan proses pertambangan dan metodenya seperti apa? Terima kasih. Itu yang pertama, Bapak. Terima kasih. Dalam konteks tambang ini kita harus melihat dari geografis Tulungagung. Kalau kajian-kajian tambang atau ada hasil kajian tambang dari satelit, mungkin dari SDM maupun dari instansi yang terkait, ya kalau masyarakatnya ingin mendapatkan nilai tambah dari tambang, ya kenapa tidak? Tetapi Tulungagung ini kan seperti apa yang saya sampaikan, ingan daya berbudi, industri, perdagangan, pangan, dan budaya. Tentunya kita menghindarin penambangan seperti yang dilakukan di Kalimantan. Karena memang tambang itu juga ada risiko, seperti saya, lokasi tambang saya itu di wilayah Pertamina. Itu ada MOU dengan Pertamina, 50 up itu boleh diambil batu baranya, 50 ke bawah sudah nggak boleh. Nah, di Tulungagung saya belum pernah, hanya wacana dulu di Bolu katanya ada, kalau pasir di mana, Dodo. Tapi itu kan selama ini kan antara hasil geologi yang sebenarnya dengan wacana kan lebih banyak wacananya. Tambang itu memang selalu berhubungan dengan sosial masyarakat. Nah, di Tulungagung itu problemnya sekarang kan ada satu masalah besar. Di Tulungagung ini kan tidak punya bank data, Pak. Makanya kami punya konsep Go Desa. Aplikasi Go Desa itu ada 13. Jadi mulai dari pelayanan, mulai dari bank data dan sebagainya. Problem di Tulungagung ini kan, ngapunten Pak Kades, itu problemnya kan, mohon maaf, ke depan itu memang bupati harus berani inventarisasi aset, Pak. Nah, kalau kembali ke Pak Agus tadi ngeluh, wong bupati sama wakil bupati itu bemper, tidak. Kalau kami diberi kepercayaan oleh masyarakat melalui partai politik sebagai petugas partai katanya, tapi petugas partai untuk rakyat loh ya. Ya, kami akan memperlakukan bupati itu sebagai pengawasan kebijakan bupati dan pelaksana untuk menjalankan pembangunan infrastruktur, berkolaborasi dengan Sekda sebagai kepala staf, karena birokrasi itu yang punya bukan bupati. Jadi untuk Tulungagung ini, untuk kemungkinan dilakukan pertambangan yang paling mungkin apa? Terus kalau tidak mungkin, ya tidak mungkin aja. Alasannya kalau apa? Saya melihat dari geografis yang ada kok, untuk penambangan tadi yang dikatakan gas, katakan emas, katakan apa, batu bara, rasanya kok jauh panggang dari api. Jadi Karena apa? kandungan itu ada, tetapi tidak Ada, signifikan. tapi belum tentu signifikan. Satu. Yang kedua, tadi dari teman-teman mengkritisi pertanian sudah berkurang. Karena kalau sudah ditambang itu risikonya tinggi, Pak. Baik. Wilayah kita ini kan terbatas, Pak. Katakan di daerah Bolu ya, Besuki ditambang. Itu dampaknya itu ya kemana-mana, Pak. Baik. Nah, Ya Pak Budi, kira-kira Jadi- Mas Maliki udah terjawab ya? Seperti itu. Nah, kemudian yang saya tanyakan Pak, hari ini yang saya konsen di uji kualitas air dan penelitian sungai, tentu kami berharap air itu bisa dikonsumsi karena air adalah kebutuhan kita. Nah, itu bagaimana kemudian pemerintah nanti ketika Bapak menjadi pimpinan dan wakil pimpinan di Tulungagung ini, itu tentu kami perlu jawaban. Nah, kemudian yang kedua, tentu yang selama ini sudah saya sampaikan ke tentang galian C, yang notabene menurut Bapak Setiawan tidak ada yang memegang IUP, Pak. Jadi semuanya ilegal. Jadi tambang C yang di Berantas itu semuanya ilegal. Nah, itu juga saya sampaikan ke LH dan ke admin. Itu seperti itu. Nah, bagaimana tindakan yang terjadi, apa, hutan yang beralih fungsi yang notabene sekarang tidak ada mata air, itu tidak ada, Pak. Saya sering naik ke sana soalnya. Nah, untuk kedepannya seperti apa? Adakah mungkin ketika KPH menyewakan lahan itu ada sanksinya enggak ketika tegakan itu habis? karena galian C itu izinnya dari provinsi, ya bupati merekomendasi
kepada perusahaan itu jangan dipersulit. Jadi makin banyak orang mempunyai izin galian C, mereka akan berkarya. Baik. Problemnya sekarang ini kan izinnya terbatas, lahannya terbatas, dan izin juga mahal. Baik. Nah, jadi tentu Bupati akan memberikan peluang kayak teman-teman yang punya aktivis mungkin ada usaha galian C, ya bikin CP jangan. Jadi penyederhanaan syarat dan Betul. rukun perizinan. Jadi akhirnya Baik. nanti menjadi bagian yang disangsikan Pak Yok tadi, tidak dari ilegal untuk bangun rumah, akhirnya rumahnya jadi ilegal, kan begitu. Tidak seperti itu. Tidak maksud seperti itu. saya. Jadi Baik. ke depan untuk perizinan ini yang selama ini sangat sulit, itu bagaimana untuk memberikan peluang. Kalau ditambang batu bara kan sekarang pemerintah ada 5 hektar aja rakyat boleh ngajukan penambangan Pokmas namanya. Kelompok Kelompok masyarakat. mas. Jadi ada Baik. RT di bor, ada batu baranya, karena ketentuannya harus 100 hektar, itu 10 hektar aja dikeluarkan Sudah izin. bisa. Oh, baik. Nambang legal, bayar pajak, Ada retribusi. ada restribusi. Baik. Iya. Nah, jadi ada solusi yang kira-kira, makanya tadi harus inovatif. Jadi terkait dengan pertanyaan dari Mas Harun yang sudah dijawab oleh Pak Budi dan Mbah Yoyo yang kita tinggal melengkapi. Jadi kita mengapresiasi pertanyaan daripada Pak Harun. Maka dari itu kalau kita sebagai pejabat yang jelas juga bukan sekedar mengapresiasi, ya kita jemput. Kita jemput itu relawan untuk kemaslahatan. Ya harus kita bedakan, artinya betul-betul kita perhatikan. Kalau pertanyaan Mbak Yoyo terkait dengan AMDAL juga saya sampaikan di awal, kalau negara kita itu betul-betul menjalankan aturan, betul-betul ditertibkan dan ditegaskan aturan. Jadi ini hari nuwun sewu terkait dengan permasalahan-permasalahan terkait dengan yang ada ini hari ya. Mungkin memang bukan kewenangan daripada bupati atau wakil bupati, tapi di sini pemangku wilayah mestinya juga harus tegas dan harus bijak dan harus berani. Artinya apa? Yang selama ini memang bukan kewenangan daripada bupati atau wakil bupati, tapi di sini pemangku wilayah itu sangat boleh. Bila mana di situ juga tidak untuk masyarakat Tulungagung seperti itu. Tapi nyatanya apa sekarang? Artinya untuk ke depan apa yang saya sampaikan kepada Pak Nur yang kemarin datang setelah ini dan siapa yang hadir, bila ada masalah jangan cuma omong-omong, kita betul-betul omong-omong diteruskan dengan tindak lanjut. Tindakan. Iya, tindakan. Matur suwun. Tadi udah panjang lebar, mohon maaf, langsung saja. Sudah panjang lebar masalah AMDAL, masalah sungai. Pertanyaan saya pertama ini, kenapa harus menjadi bupati dan wakil bupati? Itu yang pertama. Yang kedua adalah saya berharap dari calon bupati atau bacalon lah kalau sekarang, bacalon ini karena ini kaitannya dengan lingkungan hidup, ya saya berharap ada kontribusi yang konkret, barangkali di dalam proses bacabuk, tanpa harus masuk ke ranah bacabuk, cabuk. Minimal apa yang sudah dilakukan kaitannya dengan lingkungan hidup. Kita tahu bahwa banyak hal yang seperti disampaikan Mas Uki, konflik, betul. Tentu harapan kita ke depan siapapun jadi pemimpin di Tulungagung ini tentu memberikan yang disampaikan Pak Agus tadi harus tegas, terukur. Jadi kalau memberikan rekomendasi terhadap pelaku usaha untuk mendapatkan izin penambangan pasir besi ya. Karena tambang itu tidak hanya satu izin, tapi semua terkait, mulai lingkungan hidup, mulai banyak hal, karena dampak sosialnya juga luar biasa. Selama tambang itu bisa bermanfaat untuk masyarakat, CSR-nya untuk masyarakat lingkungan, ya tentu kita akan berikan rekomendasi itu. Jadi ke depan tentu kalau kita mengeluarkan sebuah izin itu ya rekomendasi bupati ya terus betul-betul
diteliti dengan tepat. Jadi nambang tidak asal nambang, tapi harus aturan, kaidah aturan itu dijalankan dengan baik. Itu yang masalah Pak Kaulidan. Nah, untuk masalah jalan, kenapa dari jalan kota ke JLS rusak? Sirip. Jalan Sirip, Pak. Saya Sirip, itu ya tentunya memang benar. Saya dengan Pak Dikan pernah datang ke sana, saya prihatin bagaimana orang mau datang ke Tulungagung ke wisata dengan senang. Tentu ke depan siapapun jadi pemimpin dipilih partai politik memberi tugas kepada elit partainya atau tokoh masyarakat Tulungagung dari yang berkembang itu mudah-mudahan betul-betul memberikan prioritas utama untuk wilayah yang pundi-pundi dolar atau pundi-pundi rupiah itu diperhatikan. Mudah-mudahan Tulungagung kedepannya mendapatkan pemimpin yang betul-betul yang diharapkan masyarakat. Amin, Itu amin. yang penting. Ada tambahan dari Pak Agus Jenderal? Inggih, matur suwun. Lek kula itu kan cenderung beda dengan Pak Budi untuk yang ini. Karena saya bukan orang politik, tapi yang saya jabat jabatan politik. Ikan angel. Istimewa, luar biasa. Jadi kalau menurut saya terkait dengan masalah Pak Sudikan, mungkin kalau saya tidak harus menjadi sebagai wabub, tapi yang jelas saya nanti pengen jadi ketua KD Pak Sudikan. Artinya apa? Selama ini permasalahan-permasalahan di Kades itu kan juga sangat kompleks, tapi mestinya juga menjadi wadah. Tapi nuwun sewu, yang selama ini juga bias. Bukan kita menyalahkan, tapi juga tidak ada gerakan. Bahkan kemarin terkait pelosok kandang warga yang menggugat PLN itu saya sendiri. Kan seperti itu. Berarti ya kita harus perjuangkan. Jadi nyambung sekalian pertanyaannya Mas Luki. Maka dari itu saya ingin menjadi pejabat sehingga apa yang saya sampaikan di awal dengan kepedulian saya, toh kalau memang saya jadi pejabat tanda tangan saya bisa membijaki permasalahan masyarakat sehingga masyarakat menjadi ayam tentrem sejahtera, kan seperti itu. Jadi sekaligus menjawab pertanyaan Mas Luki, yang jelas kepedulian saya, mungkin kalau orang menganggap saya politis nyuma enggak nih, tapi saya penuh perjuangan sehingga saya pun tidak gentar dalam segala melangkah. Ya, baik. Terima kasih Pak Tadiri. Monggo Mas Luki. Gini, tadi kan saya bertanya seberapa besar kita, katakanlah Pak Budi dan Pak Agus ini mempunyai motivasi, karena tidak sulit, maksudnya sulit sekali untuk bisa masuk kepada kemampuan tertentu untuk menjadi seorang bupati. Ini sangat sulit sekali Pak, tapi tidak berarti saya merendahkan bapak-bapak. Tapi jika jenengan punya keberanian untuk menjadi atau katakanlah bacalon ya, berkompetisi, kira-kira motivasi apa sih sebenarnya yang ketika nanti dipilih oleh masyarakat, saya yakin ini akan menjadi perubahan yang sangat luar biasa. Terima kasih. Tapi dengan niatan yang baik, bukan sekedar politisasi. Kita tahu permasalahan-permasalahan, kita pun juga tidak gentar, ya semampu kita. Termasuk ini hari pun juga seperti itu. Harapannya setelah kita tahu dalam kita konteks atur argumen, tak kenal maka tak sayang. ya maka dari itu. Jadi kalau permasalahan nuwun sewu, bahasanya lek wis dadi bupati si angel dadi lurah lek pemangke kula. Sebabnya apa? Staf-staf ahli itu sudah ada. Kita bisa memilih. Lek ndak godak preyo. Baik. Ya, masih ada penanya lagi, Pak? Pertanyaan dari saya Bapak, bagaimana nanti kalau boleh saya tahu konsep dari Pak Agus ataupun Pak Budi untuk bisa mensinkronisasikan dari ketiga bidang tersebut sehingga mampu mengangkat taraf perekonomian di wilayah selatan lebih meningkat dan mampu menjadi ujung tombak perekonomian di Tulungagung. Tentu ke depan RT RW kota ini harus dijelaskan, harus dibedah lagi.
mana kawasan perkebunan, mana kawasan pertanian, mana kawasan industri, mana kawasan perdagangan, itu harus diperjelas dengan perda yang benar, dijalankan dengan benar, antara wakil bupati dan bupati satu irama, dengan kepala stafnya satu framing, satu chemistry, untuk menjalankan tugas yang sebenarnya sesuai tupoksinya, pengawasan, berirama, bersinergi dengan dinas-dinas, bagaimana hidup ini bermanfaat. Nah, karena ada kontestasi, kita orang politik berkontestasi, ya kalau rakyat Tulungagung memberikan kesempatan untuk ini, ya wayai dibuktikan. Kalau nggak bisa jalankan apa yang diucapkan secara mana, ya diturunkan di tengah jalan, kan tinggal impeachment tengah DPR, selesai, biar balik lagi ke habitatnya ini. Tapi intinya ke depan siapapun menjadi pemimpin yang dipercaya rakyat, itu nanti harus memetakan Tulungagung itu kawasan industri mana, kawasan perdagangan mana, kawasan pertanian mana. Baik. Nah, bupati juga begitu. Orang birokrasi itu mohon maaf, orang yang sudah luar biasa lulusan IPDN, ada dokter, pinter-pinter mereka. Selama jabatan mereka itu tidak diberi masalah, tidak dibebanin masalah dengan hal-hal yang tanda kutip tadi, aku yakin dia akan amanah kerja. Saya pikir itu. Terima kasih. Amin. Tambahin. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya apresiasi luar biasa kepada Pak Budi dan Pak Agus Jenderal yang pertama berani datang ke tempat ini untuk kita diskusi macam-macam. Satu titipan kami terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup yang ada di Tulungagung, kita butuh master plan yang jelas dalam proses-proses pembangunan, kebijakan dan lain sebagainya yang bertumpu pada pelestarian lingkungan hidup. Kalau tidak, saya yakini bahwa alam kita akan semakin rusak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Luki, silakan. Terima kasih. Closing statement saya, diskusi adalah vitamin, maka perbanyaklah diskusi, maka permasalahan di Tulungagung akan cepat terurai dan teratasi, dan semoga masyarakat Tulungagung bisa bahagia semuanya. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi saya sampaikan kepada audiens, terutama kepada Pak Budi, Pak Agus, panelis semuanya dan para hadirin semuanya. Saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tentu saja tidak ada gading yang tidak retak dan saya bukan manusia yang sempurna. Tentu saja ada banyak kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.